Hai semuanya, apa kabar nih? Ketemu lagi sama aku di channel kesayangan kita semua. Nah, di video kali ini, kita bakal ngebahas sesuatu yang seru banget, sesuatu yang nostalgic, yang mungkin udah jarang banget kita lihat, apalagi buat kalian nih, Gen Z. Kita bakal ngebahas 15 permainan tradisional di Bandung, Jawa Barat. Siapa di sini yang masa kecilnya main di lapangan, main bareng teman-teman sampai lupa waktu? Nah, permainan tradisional ini dulu hits banget loh. Tapi sayangnya, sekarang udah mulai dilupain. Padahal, permainan-permainan ini seru banget dan punya banyak manfaat loh. Daripada penasaran, langsung aja yuk kita mulai ngebahas satu persatu permainan tradisional ini. Siap-siap bernostalgia, dan kenalan sama permainan seru dari masa lalu. Gas! Permainan pertama yang bakal kita bahas adalah engklek. Siapa yang nggak tahu engklek? Pasti pada tahu dong ya. Permainan ini dulu populer banget loh. Gampang banget nemuin anak-anak main engklek di halaman rumah atau di lapangan. Cara mainnya juga gampang banget. Kita cuma butuh pecahan genting atau batu pipih buat dilempar ke kotak-kotak yang udah digambar di tanah. Nah, terus kita lompat-lompat pakai kaki satu buat ngelewatin kotak-kotak itu. Seru banget deh pokoknya. Permainan ini ngajarin kita buat jaga keseimbangan dan melatih ketangkasan. Asli, seru banget deh main engklek bareng teman-teman. Lanjut, kita ke permainan yang gak kalah seru, yaitu galah asin. Permainan ini butuh banyak pemain, minimal 4 orang. Jadi kalau main ini pasti rame banget deh. Cara mainnya, kita bagi 2 kelompok. Satu kelompok jadi penjaga, satu kelompok lagi jadi penyerang. Nah, kelompok penjaga harus jaga galah yang terbuat dari bambu atau kayu. Sedangkan kelompok penyerang harus berusaha melewati garis pertahanan kelompok penjaga. Serunya, kalau ada anggota kelompok penyerang yang kesentuh sama kelompok penjaga, dia bakal jadi asin dan harus bantuin kelompok penjaga buat nangkep teman-temannya. Seru abis! Nah, sekarang kita kenalan sama gasing. Permainan tradisional yang satu ini juga nggak kalah seru loh. Kita cuma butuh gasing, yaitu mainan yang terbuat dari kayu atau bambu, berbentuk kerucut dengan tali di bagian atasnya. Cara mainnya gampang, kita tinggal putar talinya, terus lempar gasing ke tanah deh. Nah, gasing yang paling lama muter dan nggak jatuh, dia yang menang. Seru banget kan? Permainan gasing ini ngelatih ketangkasan dan koordinasi tangan dan mata kita. Selain itu, main gasing juga bisa ngasah kreativitas kita loh. Kita bisa hias gasing kita sendiri, biar makin keren dan unik. Chapter 4, Benteng, Strategi dan Kekompakan Tim. Selanjutnya, ada permainan benteng. Permainan ini cocok banget buat ngasah kekompakan dan strategi tim. Kita butuh minimal 8 orang buat main benteng. Pertama-tama, kita bagi 2 kelompok dan tentuin benteng masing-masing. Nah, setiap kelompok harus berusaha nyerang dan ngerebut bendera yang ada di benteng lawan. Tapi ingat, kita harus hati-hati, karena lawan juga bakal berusaha ngelindungin benteng mereka dan nangkep kita. Seru banget deh pokoknya. Permainan ini ngajarin kita tentang strategi, kerjasama, dan sportivitas. Chapter 5, Gobak Sodor, jaga terus lini pertahananmu. Permainan selanjutnya adalah Gobak Sodor. Permainan ini sering banget dimainkan di lapangan. Cara mainnya, kita bagi 2 kelompok. Satu kelompok jadi penjaga, satu kelompok lagi jadi penyerang. Kelompok penjaga harus jaga garis-garis yang udah dibuat di lapangan. Sedangkan kelompok penyerang harus berusaha melewati garis-garis itu dan kembali lagi ke titik awal tanpa tersentuh sama kelompok penjaga. Permainan ini ngasah strategi, kelincahan, dan kekompakan tim. Asli, seru banget deh. Chapter 6, Egrang, Berjalan Tinggi, Tantang Gravitasi. Siapa yang suka tantangan? Nah kalau gitu kalian wajib coba permainan Egrang. Permainan ini ngasah ketangkasan dan keseimbangan kita loh. Egrang itu kayak tongkat bambu atau kayu yang ada pijakan kakinya. Cara mainnya, kita harus berdiri di atas pijakan kaki itu, terus jalan pakai egrang. Kedengerannya gampang, tapi aslinya susah banget loh. Perlu keseimbangan yang bagus dan koordinasi tubuh yang baik. Tapi tenang aja, Chapter 7, Layangan, Terbang Tinggi, Gapai Impianmu. Permainan selanjutnya adalah layangan. Siapa yang gak suka main layangan? Permainan ini seru banget, apalagi kalau dimainkan saat angin lagi kenceng-kencengnya. Cara mainnya gampang banget.
Kita cuma perlu pegangin benang layangan, terus lari biar layangannya terbang tinggi. Permainan layangan ini ngasah kreativitas kita loh. Kita bisa bikin layangan kita sendiri dengan bentuk dan warna yang kita mau. Chapter 8, Petak Umpet, Menghilang dan Mencari, serunya tak tertandingi. Permainan selanjutnya adalah petak umpet. Permainan ini bisa dimainkan di mana aja dan kapan aja. Cara mainnya gampang banget. Kita cuma perlu satu orang jadi pencari, dan yang lainnya ngumpet. Pencari harus nutup mata dan ngitung sampai 10 atau 20, sementara yang lain nyari tempat persembunyian. Setelah selesai ngitung, pencari harus nebak siapa yang ngumpet. Permainan ini ngasah insting, kecepatan, dan kemampuan kita dalam memecahkan masalah. Seru banget deh pokoknya. Chapter 9, Kongklak, Strategi dan Perhitungan yang Memikat. Permainan selanjutnya adalah Kongklak. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang dan menggunakan papan kongklak dan biji-bijian sebagai alat mainnya. Cara mainnya, kita harus mengambil biji-bijian dari lubang kita sendiri, lalu menebarkannya satu persatu ke lubang-lubang lainnya. Permainan ini melatih kemampuan berhitung, strategi, dan konsentrasi. Selain itu, main kongklak juga bisa meningkatkan daya ingat dan logika kita loh. Permainan selanjutnya adalah lompat tali. Permainan ini biasanya dimainkan oleh 3 orang atau lebih. 2 orang bertugas memegang tali di kedua ujungnya, sementara yang lain melompat di tengah. Tinggi tali bisa disesuaikan dengan kemampuan pemainnya. Semakin tinggi talinya, semakin sulit pula untuk melompatinya. Permainan ini sangat baik untuk melatih ketangkasan, kecepatan, dan koordinasi tubuh. Selain itu, lompat tali juga bisa membantu meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru kita. Permainan selanjutnya adalah kelereng. Permainan ini sangat populer di kalangan anak-anak, terutama anak laki-laki. Cara mainnya beragam. Salah satunya adalah dengan cara menyentil kelereng kita ke arah kelereng lawan. Jika mengenai, maka kita berhak mendapatkan kelereng lawan. Permainan kelereng ini melatih ketepatan, konsentrasi, dan kemampuan motorik halus. Selain itu, main kelereng juga bisa meningkatkan rasa percaya diri dan sportivitas kita. Permainan selanjutnya adalah dakon. Permainan ini hampir mirip dengan kongklak. Biasanya dimainkan oleh 2 orang dan menggunakan papan dakon dan biji-bijian sebagai alat mainnya. Cara mainnya, kita harus mengambil biji-bijian dari lubang kita sendiri, lalu menebarkannya satu persatu ke lubang-lubang lainnya. Permainan dakon ini melatih kemampuan berhitung, strategi, dan konsentrasi. Selain itu, main dakon juga bisa meningkatkan daya ingat dan logika kita loh. Permainan selanjutnya adalah ular naga. Permainan ini biasanya dimainkan oleh banyak orang dan membutuhkan ruang yang cukup luas. Cara mainnya, para pemain berbaris memanjang sambil berpegangan pada bahu teman di depannya. Barisan ini dianggap sebagai ular. Kemudian, akan ada 2 orang yang berperan sebagai gerbang. Mereka akan berpegangan tangan dan mengangkat tangannya ke atas, membentuk sebuah gerbang. Ular harus melewati gerbang tersebut sambil menyanyikan lagu ular naga. Permainan terakhir yang akan kita bahas adalah bekel. Permainan ini biasanya dimainkan oleh 1 orang atau lebih, dan menggunakan bekel dan beberapa biji kerikil kecil sebagai alat mainnya. Cara mainnya, kita harus melempar bekel ke atas dan mencoba menangkap sebanyak-banyaknya kerikil dengan 1 tangan sebelum bekel jatuh ke tanah. Permainan ini melatih ketangkasan, konsentrasi, dan koordinasi mata dan tangan. Selain itu, main bekel juga bisa meningkatkan kemampuan nalusketi. Nah, itu dia 15 permainan tradisional Bandung, Jawa Barat, yang mungkin udah jarang banget kita lihat, apalagi buat kalian nih, Gen Z. Gimana? Seru-seru kan? Permainan-permainan ini nggak cuma seru buat dimainkan, tapi juga punya banyak manfaat loh, mulai dari melatih fisik, melatih kecerdasan, sampai melatih kita bersosialisasi dengan teman-teman. Yuk, kita lestarikan permainan tradisional ini biar nggak hilang di telan zaman. Ajak teman-teman, saudara, atau bahkan orang tua kalian buat main bareng. Sampai jumpa di video berikutnya.